Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil responsi pengembangan sediaan yang telah saya kerjakan. Hasil responsi ini telah mendapatkan ACC dari pihak asisten dosen pada praktikum formulasi dan teknologi sediaan seni padat Universitas Pekalongan. Untuk selanjutnya, saya melakukan pembuatan video presentasi ini. Sebelum memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya ya. Perkenalkan, nama saya Puji Wijayanti dari mahasiswa program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Pekalongan. Langsung saja kita ke materi ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bentuk sediaan yang akan saya buat reformulasinya, yaitu suspensi. Ada yang sudah tahu apa itu suspensi? Nah, bagi yang sudah tahu boleh koreksi diri saya ya, dan yang belum tahu, mari kita simak. Menurut Syamsuni, suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat, bentuk halus, dan terdispersi dalam fase cair. Metode pembuatan suspensi ada dua, yaitu 1. Metode dispersi, yaitu dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam musilago yang telah terbentuk, kemudian baru diencerkan. Yang kedua yaitu metode presipitasi. Zat yang hendak didispersi dilarutkan dahulu dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Setelah larut dalam pelarut organik, diencerkan dengan larutan pensuspensi dalam air. Akan terjadi endapan halus dan tersuspensi dalam bahan pensuspensi. Bentuk suspensi itu tidak hanya satu jenis doang ya. Suspensi ada yang bentuk oral, topikal atau di atas kulit, tetes telinga, optalmik atau untuk bagian mata, dan suspensi injeksi yang digunakan untuk disuntikan. Nah, dalam pembuatan suspensi ini kita pasti memerlukan bahan tambahan suspending agent atau bahan pensuspensi. Fungsinya untuk mendispersikan partikel tidak larut dalam pembawa dan meningkatkan viskositas sehingga kecepatan sedimentasi diperlambat. Dari sini kalian pasti bertanya, emang kelebihan suspensi apaan sih? Nah, kelebihan suspensi adalah dapat menjamin stabilitas kimia dan memungkinkan terapi dengan cairan. Memudahkan pemberian obat pada pasien dengan kondisi khusus, seperti tidak dapat menelan obat sediaan padat. Dapat memudahkan pemberian dosis yang relatif lebih besar dan lebih disukai anak-anak karena rasanya yang manis. Tapi walaupun banyak kelebihannya, sediaan ini tetap memiliki kekurangan. Contohnya, ketepatan dosis rendah. Pada penyimpanan lebih rentan terjadi perubahan sistem dispersi sediaan. Kemudian sediaan harus dikocok dahulu. Setelah pengenalan bentuk sediaan selesai, mari kita ke materi inti ya. Yang pertama kita bahas formulasi baku. Formula ini nantinya akan kita gunakan sebagai acuan untuk kita membuat reformulasinya. Dalam formulasi baku ini, kita menggunakan formulasi ekstrak etanol daun Afrika yang diambil dari jurnal oleh Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dengan judul karakterisasi nanopartikel sediaan suspensi ekstrak etanol daun Afrika menggunakan emulgator CMCNA dan PGA. Jurnal ini ditulis oleh Faradina Ulfah, Wirasti, dan Herni Rejeki. Kamu bisa lihat tabel formulasinya di sini. Tertera 3 jenis formulasi dengan perbedaan persentase pada pensuspensi CMCNA, yaitu pada formulasi 1 0,5%, formulasi 2 0,75%, dan formulasi 3 1%. Adapun fungsi dari bahan-bahan tersebut yaitu ekstrak etanol daun Afrika sebagai zat aktif, PGA sebagai suspending agent, CMCNA juga sebagai suspending agent, propylenglycol sebagai wetting agent, sorbitol 70% sebagai pemanis, asam benzoat sebagai pengawet,
peppermint oil sebagai perasa, dapar fosfat pH 6 sebagai pendapar, dan aquade sebagai pelarut. Selanjutnya kita ke literatur reformulasi. Formulasi ini nantinya akan kita ubah beberapa bahannya atau kita reformulasikan menjadi suatu suspensi yang diharapkan menjadi sediaan yang lebih baik lagi. Pengubahan bahan di sini bukan tanpa literatur ya. Kita tetap akan mencantumkan sumber dan literatur yang dipercaya sehingga hasil sediaannya nanti tidak asal. Jurnal reformulasi ini diambil dari Departemen Farmasi Industri, Fakultas Farmasi, Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri, Indonesia, dengan judul Formulasi dan Evaluasi Stabilitas Fisik Suspensi Ubi Cilembu atau Ipomoe Batatas L dengan suspending agent CMCNA dan PJS sebagai antihiperkolesterol. Dibuat pada Januari 2015. Penulis jurnal ini yaitu Yaya Nurfitriani, Cikra INHS, Ninis Yuliati, dan Diah Ariantini. Jurnal reformulasi ini meneliti tentang formulasi dan evaluasi stabilitas fisik suspensi ubi cilembu Ipomoe Batatas L dengan suspending agent CMCNA dan PJS sebagai antihiperkolesterol. Nah, dari isi formulasi yang sudah dilakukan, didapatkan formulasi yang paling baik stabil, yaitu formulasi sebagai berikut, di mana kegunaan bahan ini yaitu pada ubi cilembu sebagai zat aktif atau antihiperkolesterol, CMCNA sebagai emulgator, nitagin sebagai pengawet, sirup simplex sebagai pemanis, parasamin sebagai flavor, dan aquade sebagai pelarut. Pada formulasi ini, bahan yang digunakan untuk formulasi pengembangan menggunakan produk bahan alam sebagai zat aktifnya yang berasal dari ubi cilembu. Ubi cilembu merupakan kultivar ubi jalar, merupakan ras lokal asal Jawa Barat. Ubi cilembu memiliki kandungan vitamin A yang cukup tinggi. Selain vitamin A yang tinggi, juga mengandung kalsium, vitamin B1, vitamin B2, niacin, vitamin C, alkaloid, flavonoid, serta saponin. Kandungan kimia di atas diduga dapat menurunkan kadar kolesterol berlebih. Ubi cilembu dapat digunakan sebagai antihiperkolesterol pada konsentrasi 5 mg per 20 gram BB mincit. Anis dan kawan-kawan 2013. Kemudian kita ke literatur pengubahan zat ini. Yang pertama, digunakan zat aktif ubi cilembu karena dalam bentuk suspensi, ubi cilembu tidak larut dalam air dan sediaan dalam bentuk suspensi diterima baik oleh para konsumen karena penampilannya yang baik dan segi warna ataupun bentuk wadahnya. Penggunaan dalam bentuk suspensi bila dibandingkan dengan larutan sangat efisien, sebab suspensi dapat mengurangi penguraian zat aktif yang tidak stabil dalam air. Suatu obat dalam bentuk larutan tidak mengalami proses penghancuran dan pelarutan dalam tubuh, sehingga obat dapat diabsorpsi oleh tubuh dengan cepat dan mengurangi penguraian zat aktif yang tidak stabil dalam air. Ansel 1989. Yang kedua, penggantian suspending agent. Agen eksipien membantu bahan farmasi aktif tetap tersuspensi dalam formulasi dan mencegah caking di bagian bawah wadah. Salah satu sifat suspensi yang diformulasikan dengan baik adalah mudah dihentikan ulang dengan menggunakan agitasi sedang atau gemetar. Alton 2002. Santan gum merupakan suspensi agent yang relatif baik untuk stabilitas fisik suspensi dengan range pH 3-12 dan konsentrasi pemakaian dengan range 0,05 sampai 0,5%. Pemakaian yang terbaik adalah 0,1% sebagai bahan pensuspensi untuk zat aktif kulit buah naga. Ramadan 2015. Yang ketiga yaitu penggantian bahan pengawet.
Stabilitas terhadap bakteri dapat ditingkatkan dengan penambahan campuran 0,15 metil paraben, 0,02 propil paraben. Metil paraben banyak digunakan sebagai bahan pengawet dan antimikroba dalam kosmetik, produk makanan, dan formulasi farmasi, dan digunakan baik sendiri atau dalam kombinasi dengan paraben lain atau dengan antimikroba lain. Propil paraben efektif sebagai pengawet pada rentang pH 4-8. Peningkatan pH dapat menyebabkan penurunan aktivitas antimikrobanya. Larutan propil paraben dalam air dengan pH 3-6 stabil dalam penyimpanan selama 4 tahun pada suhu kamar. Sedangkan pada pH lebih dari 8 akan cepat terhidrolisis. Rowe dan kawan-kawan 2005. Kamu dapat melihat formulasinya di sini. Dari dua formulasi dengan penambahan suspending agent yang berbeda telah diketahui bahwa formulasi yang bagus adalah formulasi dengan menggunakan suspending agent CMCNA 0,5%. Stabilitas fisik suspensi ubi cilembu dengan suspending agent CMCNA dan PGS pada parameter pengamatan organoleptis, homogenitas, berat jenis, dan kemampuan redispersi tidak terdapat perbedaan. Sedangkan pH, viskositas, dan volume sedimentasi terdapat perbedaan, di mana pH formulasi suspensi dengan pensuspensi agent CMCNA pH menurun dari 6 menjadi 3,3. Sedangkan formulasi suspensi dengan suspending agent PGS pH menurun dari 6,1 menjadi 3. Uji viskositas formulasi suspensi dengan suspending agent CMCNA stabil dengan nilai signifikan P sama dengan 0,163 di mana P lebih dari 0,05, dan formulasi suspensi dengan suspending agent PGS stabil dengan nilai signifikan P sama dengan 0,729 di mana P lebih dari 0,05. Sedimentasi formulasi suspensi dengan suspending agent CMCNA stabil dengan nilai signifikan P sama dengan 0,156 di mana P lebih dari 0,05, dan formulasi suspensi dengan suspending agent PGS stabil dengan nilai signifikan P sama dengan 0,191 di mana P sama dengan 0,05. Yang ketiga yaitu reformulasi. Reformulasi ini merupakan formula yang sudah saya kembangkan berdasarkan jurnal-jurnal dan literatur yang sudah saya cari. Di formulasi ini ada beberapa bahan yang sudah saya tambahkan atau saya ganti sehingga berbeda dari formulasi bakunya. Alasan saya menggunakan zat aktif ubi cilembu karena ubi cilembu diformulasikan dalam bentuk suspensi, tidak larut dalam air, dan sediaan dalam bentuk suspensi diterima baik oleh para konsumen karena penampilannya yang baik dan dari segi warna ataupun bentuk wadahnya. Dan juga ketersediaan hayati di Indonesia sangat melimpah. Ubi cilembu ini memiliki khasiat sebagai anti hiperkolesterol dengan range 1,5 sampai 3 gram. Dari jurnal oleh Noval Feni Verlina, Husnul Berti Indartantri pada program studi farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Yang kedua, CMCNA diganti santan gum. Alasannya berdasarkan hasil penelitian Sutaryono 2013 menyatakan bahwa santan gum merupakan suspending agent yang relatif baik untuk stabilitas fisik suspensi dengan range pH 3-12 dan konsentrasi pemakaian dengan range 0,05 sampai 0,5%. Pemakaian yang terbaik adalah 0,1% sebagai bahan pensuspensi untuk zat aktif kulit buah naga. Ramadan 2015. Khasiatnya sebagai suspending agent dengan range 0,05 sampai 0,5%. Diambil dari jurnal oleh Ni Putudevi Wira Andini, Erni Rustiani, dan Novi Fajar Utami. Program Studi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Pakuan. Yang ketiga yaitu penggantian bahan pengawet. Alasannya, kombinasi metil dan propil paraben merupakan kombinasi sinergis yang dapat memperluas spektrum antimikroba larutan dalam pelarutnya. HP 5 halaman 794 sampai 795.
Khasiatnya sebagai bahan pengawet dengan range untuk metil paraben 0,18% dan untuk propil paraben 0,02%. Dari jurnal oleh Ni Putudevi Wiraandini, Erni Rustiani, dan Novi Fajar Utami. Program Studi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Pakuan.